bisa dijelaskan terkait agenda pada hari ini ke Polda Metro Jaya terkait apa? Ya, hari ini kami dari Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia atau Pembasmi resmi melaporkan saudara Roy Suryo ya, dengan Rismond dengan pasal yang berbeda-beda. Namun untuk Rismond sedang diproses konselingnya. Kalau untuk Roy Suryo sudah diterima LP-nya. Jadi sudah diterima, pasalnya berbeda-beda, dan dua orang ini sesuai dengan komitmen kami akan kejar terus ya. Kami Pembasmi akan kejar terus kemanapun mereka berlari, karena sudah kewajiban kita untuk membuat nyaman bangsa ini, tentram bangsa ini tanpa isu-isu hoax. Mungkin laporannya sendiri terkait apa terhadap Roy Suryo sendiri? Kalau untuk Roy Suryo, karena ini berkaitan dengan aset negara, jadi kami sebagai masyarakat yang telah membayar pajak kepada negara berhak untuk melaporkan Roy Suryo dengan dugaan penggelapan aset negara. Penggelapan aset negara. Tadinya kami tuliskan pasal 362, junto pasal 372 ya. Namun saya melihatnya terlalu berat lah kalau ditaruh pasal 362, karena itu kan maling, pencurian panci, kan nggak lucu, kayak etika gitu loh. Kalau dibilang 362 kan dia Roy Suryo maling panci, kan gitu judulnya nanti, jadi nggak lucu. Jadi kami bikinnya pasal 372 saja, walaupun ringan, ancaman hukumannya 4 tahun, tetapi ini membuat teguran kepada Roy Suryo agar tidak sombong menjadi orang, ya. Tapi kalau masih sombong lagi, kita sikat pakai pasal yang lebih tinggi lagi. Bang, tadi ternyata ini bukan melaporkan terkait yang lagi ramai sekarang ya, terkait ijazah Jokowi. Oh enggak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu Jokowi atau apa katanya orang. Oke, tapi malah pencurian, perampasan aset. Ya, perampasan aset yang dilakukan oleh Roy Suryo, diduga dilakukan oleh Roy Suryo, dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Rismond Sianipar, pasal 28 Undang-Undang ITE. Mungkin perampasan aset itu dalam bentuk seperti apa, boleh dijelaskan sedikit? Tidak ada perampasan aset di sini, pencurian aset negara. Pencurian aset negara. Ya, pencurian aset negara, penggelapan aset negara. Tapi pencuriannya saya dispensasi. Kenapa? Karena saya kan mempunyai rasa kemanusiaan juga. Udahlah, cukup dengan ini aja teguran kita agar si Roy Panci ini tidak sombong. Ya. Kalau saya masukkan pasal 372 dan 362 dan 372, pencurian dan penggelapan, nanti timbulnya isu yang beredar Roy Suryo maling panci, walaupun kenyataannya memang diduga benar kan gitu. Tetapi kami sebagai organisasi advokat yang ingin menegur dia agar tidak sombong, agar tidak gegabah, agar tidak menyepelekan semua orang, makanya kami laporkan dengan pasal yang berbeda dari pasal-pasal yang sudah-sudah, yaitu pasal 372. Kalau dia kurang ajar, akan kami naik lagi ke pasal lain yang lebih tinggi. Ada beberapa pasal yang sudah kami persiapkan untuk Roy Suryo dan Rismond, tapi itu belum kami ini kan. Ini kami lagi manasin mesin, ya. Kami organisasi Pembasmi lagi manasin mesin, karena ada beberapa advokat yang sudah membaca gelagat pelanggaran ini, tapi kami baru masukin pasal yang ringan aja nih. Bang, ini kami lagi manasin mesin. Oke, Bang, ini memperjelas saja, Bang, aset negara yang dimaksud ini dalam bentuk apa gitu? Aset negara itu ada beberapa yang sudah masuk daftar di dalam surat Menpora yang sudah beredar di beberapa media, ya, seperti kasur, spring bed merek oil, seperti panci, seperti cotton bud, sampai cotton bud aja, cotton bud dibawa, cotton bud pakai duit negara dibawa sama Roy Suryo, ya. Seperti penggorengan atau segala itu ada semua data-datanya di kami. Jadi kami laporkan itu, ini udah keterlaluan, tindakan yang sangat keterlaluan ya. Nilai kerugian negaranya hampir 9 miliar lebih. Jadi ini kami wajib menegur dia dengan laporan ini. Terserah dia mau membantah, mau seperti apa, itu terserah dia. Bang, ini kan bisa dibilang juga
menurut saya ini lucu, seperti Victoria Kasur, Cotton Bud, bahkan seberapa yakin Bang Firdaus dan teman-teman bisa mencobloskan Roy Suryo, Bang? Kalau kami ini kan menganut ajas presumption of innocence, ajas praduga tak bersalah. Jadi kami tidak bisa meyakini netizen atau masyarakat bahwa Roy Suryo bisa kami penjarakan dengan pasal ini. Biarkan saja itu bergulir. Karena saya bilang tadi ada 4 pasal yang lagi menunggu mereka. Ini pasal yang rendah dulu kami kasih. Ini pasal yang rendah dulu. Ya. Kalau saya buka nih 3 pasal lagi nanti geger Indonesia. Jadi saya kasih dulu tipis-tipis ini. Saya lihat dia masih sombong apa enggak. Kalau dia masih sombong baru saya hantam. Jadi ini pasal permulaan dari kami pembasmi. Komitmen kami pada saat itu saya pernah bilang bahwa kami menjaga Pak Jokowi, kami menjaga Pak Prabowo, kami menjaga Pak Gibran dari masyarakat yang tidak bersyukur. Kok bisa dibilang juga Roy Suryo ini dijatuhkan 5 tangga, dilaporkan oleh Jokowi, dilaporkan oleh Farhad Abbas bin Sulaiman, dan dilaporkan juga sama Bang Firdaus. Iya. Bertubi-tubi mungkin melihatnya seperti apa nih? Ya karena ini kan kesombongan orang yang tidak menghargai jerih payah pejabat yang sudah 10 tahun membangun bangsa ini. Gitu loh. Kita ini kan boleh kecewa pada pemerintah kayak saya. Saya ini dari Partai Gerindra, ya. Saya juga pendukung matinya Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo lagi salah jalan tetap saya koreksi kok. Gitu loh. Tugas kami agar ketua umum kami di Gerindra tidak salah jalan, kami berikan warning kan gitu. Nah, sama seperti aktivis-aktivis lainnya. Tetapi respon ini udah bukan Roy Suryo ini udah bukan memberi warning, tapi lebih ke mengejek, dan menghina Pak Jokowi. Bahkan Pak Prabowo disindir-sindir gitu loh. Rismon juga sama. Makanya hari ini saya sedang menunggu satu lagi, pasalnya sudah masuk, sedang menunggu konseling dengan Polda Metro Jaya. Kebetulan baru berganti shift ya, berganti shift. Jadi shift pagi berganti shift malam. Makanya kami tadi tertunda masalah itu aja shift. Jadi siapa yang tanda tangan nanti kami kan menunggu piket perwira piketnya. Oke. Jadi kalau sudah oke, nanti kami keluar, kami akan bawa bukti laporan kami. Oke, Bang, ini kenapa nih dilaporkannya saat ini? Apakah karena Haji Mumpung mungkin lagi rame juga melaporkan Roy Suryo sama Risma? Enggak, saya enggak Haji Mumpung. Kalau saya orang udah viral. Kan saya bilang, saya bersin aja viral. Bersin batuk, ya kan, saya bengong aja viral. Gitu. Jadi saya nggak perlu viral. Berarti Saya datang tunggu dari keresahan. rasa keresahan kami, dan kami adalah pejabat publik juga, pejabat hukum yang diangkat oleh negara sebagai organisasi advokat. Jadi kami mempunyai hak juga untuk mengawasi lalu lintas hukum di Indonesia ini. Jadi hari ini kalau kami berbuat begini ya karena kami rasa kepedulian kami pada negara, agar disintegrasi yang diciptakan oleh mereka yang menurut saya disintegrasi ini tidak lagi melebar kemana-mana sehingga terjadi perpecahan antara anak bangsa. Oke. Gitu. Bang, sebelumnya mungkin sudah komunikasi atau beri somasi dulu mungkin kepada nggak perlu. Memangnya kita mau ke arah perdata. Kalau pidana nggak perlu. Kalau sudah ada mens rea-nya, walaupun barang-barang itu sudah dikembalikan, kami kejar mens rea-nya, niat jahatnya, gitu loh. Kami nggak perlu lagi itu barangnya dikembalikan atau nggak, bodoh amat. Yang kami kejar adalah mens rea, actus reus, locus delicti, tempus delicti. Itu yang kami kejar. Berapa kerugiannya, Bang? Kerugiannya kurang lebih 9 miliar. Ya, jadi kalau misalnya kurang lebihnya nanti ya dipanggil kan semua pejabat Menporanya berapa saja sudah dikembalikan, berapa yang belum dikembalikan. Gitu. Jadi tugas kami sebagai pengawas di bangsa ini untuk mengawasi tindak tanduk kegiatan. Terlebih saya ketua umum komunitas pengawas korupsi. Selain ketua pembasmi, organisasi advokat, saya juga ketua umum lembaga komunitas pengawas korupsi dari 2012. Jadi saya mengawasi tindak tanduk pejabat yang korupsi. Pesan-pesannya buat Roy Suryo Bang seperti apa? Pesan-pesannya jangan sombong. Roy Suryo dengan Rismon jangan sombong. Gitu loh. Karena beberapa kali juga saya udah muak melihat mereka ya, sombong sekali gitu. Sampai semuanya dianggap kecil oleh mereka. Gitu. Ya. Jangan sombong. Bang, terakhir Bang, ini Bang, di luar konteks ini Bang, bagaimana tanggapan Abang tentang abolisi dan amnesti yang diberikan Prabowo kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto? Saya sangat menyayangkan ya tindakan Pak Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada saudara
Tom Lembong dan Kristianto bang. Kristianto ya, Sekjen PDIP. Tetapi lagi-lagi saya menghargai putusan Pak Prabowo mungkin demi keamanan situasi politik di negara ini. Ya demi kebaikan bersama ya, daripada nanti negara gaduh terus. Ya mungkin saya juga sebagai kader Gerindra mungkin bisa mengatakan ya, tidak mewakili Gerindra tapi saya mewakili diri saya sebagai kader Gerindra. Mungkin ini pandangan saya, mungkin Pak Prabowo mengambil langkah ini agar semuanya baik-baik saja, agar negara aman, tentram, terkendali gitu loh. Jadi ya ada baiknya juga, karena yang saya dengar setelah saya pelajari ternyata amnesti dan abolisi bukan diberikan kepada saudara Tom Lembong dan Kristianto saja sebagai sekjen PDIP, tapi ada 1.000 sekian orang yang diberi abolisi dan amnesti. Hanya saja Pak Prabowo lupa memberikan pengampunan kepada saya sebagai advokat yang telah dibekukan gitu loh. Masa 1.000 orang lebih diberikan amnesti yang melakukan tindak pidana, saya hanya melakukan pelanggaran administrasi yang tidak disengaja, tidak diampuni di Mahkamah Agung. Itu aja sih. Makanya saya protes pada Pak Prabowo. Saya ini kadernya Pak Prabowo, kader Gerindra mutlak saya gitu loh. Jadi kalau 1.300 orang ya atau 1.600 orang diberikan amnesti dan abolisi oleh Pak Prabowo, kenapa saya sebagai kadernya nggak diampuni di Mahkamah Agung? Cobalah Pak Prabowo ngomong ke Mahkamah Agung agar Firdaus ini dicabut, bisa beracara lagi gitu loh. Jadi Firdaus ini bisa beracara, itu aja. Bang, satu lagi bang, menanggapi. Bisa bersidang lagi, bukan beracara, karena saya masih advokat tapi belum bisa bersidang karena diskor. Bang, izin menanggapi terkait kasus